Baterai drain, yaitu GPS memakan baterai besar, gunakan akurasi seperlunya. Poin kedua, geocoding, yaitu sihir mengubah koordinat angka min 6917 menjadi alamat teks, contohnya jalan Asia Afrika dan sebaliknya. 5. Sensor dan haptics atau indera keenam, membuat aplikasi terasa hidup. Poin pertama, haptics, yaitu getaran mikro yang memberikan umpan balik taktil atau seperti detak jam saat user berinteraksi, meningkatkan persepsi kualitas aplikasi. Poin kedua, sensor, yaitu menggunakan akselerometer atau gyroscope untuk interaksi berbasis gerakan atau seperti Seek to Yundo. 8. Evaluasi kompetensi studi kasus dan analisis kritis. Soal pertama, yaitu analisis alur izin atau permission dan etika ihtizan. Skenario atau konteks, yaitu Anda sedang mengembangkan aplikasi absensi online. Saat aplikasi baru diinstal, ia langsung mencoba mengambil titik koordinat GPS tanpa memunculkan pop-up permintaan izin atau request permission kepada pengguna. Akibatnya, aplikasi mengalami silent failure atau gagal tanpa pesan di Android versi terbaru. Manajer proyek meminta Anda untuk mencari cara mengakali sistem agar izin bisa aktif otomatis tanpa diketahui pengguna. Pertanyaan: analisis C4, mengapa sistem operasi modern Android atau iOS memblokir akses perangkat keras tanpa izin eksplisit? Jelaskan strategi penanganan atau permission flow yang benar secara teknis. Tolak permintaan manajer tersebut dengan argumen etika yang didasarkan pada konsep ihtizan atau meminta izin dan larangan tajasus atau memata-matai. Mengapa mengambil data lokasi diam-diam adalah bentuk pengkhianatan digital? Tujuan penilaian yaitu mengukur pemahaman tentang siklus hidup permission di RISC natif dan integritas etika privasi data. Kata kunci jawaban. Poin pertama, security sandbox, yaitu OS melindungi privasi user, akses tanpa izin akan ditolak sistem. Poin kedua, permission flow, yaitu cek status, request permission, handle result, granted and denied, open status, atau jika denied permanen. Poin ketiga, istizan atau tajasus, yaitu mengambil data tanpa izin adalah dosa privasi atau memata-matai dan melanggar adab bertamu ke rumah atau HP orang lain. Soal 2, yaitu evaluasi penggunaan GPS high accuracy dan amanah sumber daya. Skenario atau konteks: aplikasi pencari masjid terdekat yang Anda buat mendapatkan keluhan karena membuat HP pengguna sangat panas dan baterai terkuras 30% hanya dalam 1 jam pemakaian. Ternyata Anda menyetel konfigurasi lokasi dengan accuracy location.accuracy.highhash dan time interval, yaitu 1000 atau update tiap 1 detik. Padahal masjid adalah bangunan statis yang tidak bergerak. Pertanyaan, yaitu evaluasi C5, keputusan penggunaan konfigurasi akurasi tertinggi tersebut. Apakah sepadan antara kebutuhan fitur atau mencari bangunan diam dengan biaya sumber daya atau baterai yang dikeluarkan? Hubungkan inefisiensi ini dengan kewajiban menjaga amanah atas barang pinjaman. Ingat bahwa baterai dan perangkat keras adalah titipan Allah kepada pengguna dan aplikasi kita meminjamnya. Apakah kita sudah menjadi peminjam yang baik atau yang merusak? Tujuan penilaian yaitu mengukur kemampuan menyeimbangkan akurasi versus performa baterai dan kesadaran efisiensi sumber daya. Kata kunci jawaban. Poin pertama, trade-off, yaitu akurasi tinggi sama dengan boros baterai. Untuk objek statis, balance atau low sudah cukup. Poin kedua, geolocation strategi, yaitu gunakan one time location daripada work position terus menerus jika tidak perlu navigasi turn by turn. Poin ketiga, amanah, yaitu aplikasi yang boros baterai tanpa alasan yang syar'i atau masuk akal adalah bentuk kezaliman terhadap result milik orang lain.
Soal ketiga yaitu kreasi fitur kamera cerdas dan prinsip tabayun. Skenario atau konteks yaitu banyak berita bohong atau hoax beredar berupa foto kejadian lama yang diklaim sebagai kejadian baru. Anda ingin membuat aplikasi jurnalisme warga atau citizen journalism yang terpercaya. Aplikasi ini harus menggunakan kamera untuk memverifikasi keaslian berita. Pertanyaan yaitu rancanglah C6 mekanisme pengambilan gambar yang menjamin validitas data. Fitur ini harus menyamarkan metadata, timestamps, dan geotag yang tidak bisa dimanipulasi oleh pengguna atau bukan ambil dari galeri tapi wajib live kamera. Jelaskan bagaimana fitur teknis ini menjadi sarana tabayun atau verifikasi kebenaran di era digital. Bagaimana teknologi bisa membantu mengurangi fitnah visual. Tujuan penilaian yaitu mengukur kemampuan merancang solusi teknis menggunakan API kamera dan manipulasi data gambar untuk tujuan sosial. Kata kunci jawaban. Poin pertama, live capture only, yaitu menutup akses launch image library, hanya diizinkan launch kamera. Poin kedua, metadata embedding, yaitu menyimpan koordinat GPS dan waktu server saat foto diambil ke dalam EIF data atau database. Poin ketiga, anti-hoax, yaitu teknologi memastikan foto diambil di lokasi dan waktu yang diklaim, meminimalisir manipulasi fakta atau tabayun. Soal keempat, analisis sensor akselerometer dan nilai birrul walidain. Skenario atau konteks, sensor akselerometer dan giroskop dapat mendeteksi perubahan kecepatan dan orientasi perangkat. Anda ingin memanfaatkan superpower ini untuk membantu lansia yang tinggal sendirian. Jika lansia tersebut terjatuh tiba-tiba, HP harus otomatis mengirim sinyal darurat. Pertanyaan yaitu analisis C4 pola data sensor yang mengindikasikan seseorang terjatuh atau perubahan sumbu X, Y, Z secara drastis diikuti diam total. Bagaimana logika kode untuk membedakan antara HP jatuh ke kasur dengan orang jatuh keras? Kaitkan inovasi ini dengan nilai birrul walidain atau berbakti pada orang tua. Bagaimana baris kode sensor yang Anda tulis bisa menjadi amal bakti yang menyelamatkan nyawa orang tua? Tujuan penilaian yaitu mengukur pemahaman logika sensor gerak dan penerapan teknologi untuk kemanusiaan atau tech for good. Kata kunci jawaban. Poin pertama, spike detection, yaitu mendeteksi lonjakan gap force yang tiba-tiba atau impacts diikuti nilai 0 atau diam atau motionless. Poin kedua, false positive, yaitu perlu threshold atau batas toleransi agar tidak terlalu sensitif. Poin ketiga, amal bakti, yaitu memanfaatkan teknologi untuk menjaga keselamatan orang tua adalah bentuk bakti modern yang sangat mulia. Soal kelima yaitu evaluasi penyimpanan foto lokal versus cloud dan sifat asitir. Skenario atau konteks yaitu aplikasi jurnal harian muslimah memungkinkan pengguna memotret foto pribadi atau tanpa hijab. Untuk catatan perkembangan kulit wajah atau skincare, developer berencana mengunggah semua foto ini ke cloud server biasa tanpa enkripsi agar mudah diakses. Pertanyaan yaitu evaluasi C5 risiko privasi dan dari arsitektur penyimpanan tersebut. Apakah aman menyimpan foto aurat di server yang bisa diintip oleh admin database? Usulkan solusi penyimpanan yang lebih aman. Misalnya, local storage terenkripsi di perangkat saja. Hubungkan perlindungan data visual ini dengan sifat Allah as-sitir atau yang artinya maha menutupi aib dan kewajiban menjaga aurat. Mengapa arsitektur aplikasi harus mendukung penjagaan kehormatan pengguna? Kata kunci jawaban. Poin pertama, data breach risk, yaitu server publik rentan peretasan atau penyalahgunaan internal. Poin kedua, local first atau encryption, yaitu simpan di file sistem lokal aplikasi atau enkripsi sebelum upload. Poin ketiga,
menjaga kehormatan, yaitu aplikasi tidak boleh menjadi celah tersebarnya aurat. Developer wajib menyediakan fitur keamanan atau assister untuk melindungi kehormatan penggunanya. Baiklah, segitu saja materi dari saya, yaitu mata kuliah pemrograman mobile yang berjudul bab 11 Defeat Hardware Unlocking Superpower. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Ditunggu playlist YouTube terbaru dari bab 11 Device Hardware Unlocking Superpower. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.